Ya, jangan khawatir. Kadang orang dengar syariat, thariqah, hakikoh, langsung bayangkannya, ilmu langit. Bayangkannya langsung kalimat-kalimat jelimet, kalimat-kalimat ruwet, gitu kan? Ini pola pikir yang salah. Thariqah, qadiriyah, naqsyabandiyah dan lain sebagainya, cuman zikir la ilaha illallah, itu salah fatal. Itu salah satu amalan thariqah. Salah satu amalan thariqah. Larang lo kidul. Ini ilmu mahal ini. Karena tidak semua orang paham. Nah, yang buat manusia capek apa? Manusia capek ini kadang yaitu gaya syariat, lupa hakikat. Gaya hakikat, nggak mau syariat, jeblok. Nah, para wali ndak, setiap langkahnya itu syariat, hakikat jalan jadi satu nih. Ihsan tadi itu ya. Nah, nanti timbul buah. Nah, buah itu bagian dari hakikat dan ma'rifat. Kalau dijalankan tuh, dapat buahnya itu nikmat. Zikir la ilaha illallah. Orang nanya, khasiatnya apa khasiatnya? Amal no. Mengamalkan, dalam proses ngamalkan tuh kamu duduk capek, ngantuk, lelah, itu lama-lama nanti akan buah hasil itu. Hasilnya tuh hakikat dan buahnya itu nanti hakikatnya banyak. Malam ini saya akan bicara tentang Islam, iman, ihsan. Ada dalam agama kita rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun agama alias arkanuddin, rukunnya agama. Nah, namanya rukun itu apa? Pilar-pilar. Ya, pilar-pilar yang nopang. Nah, rukun agama, arkanuddin, rukun agama ada 3, yaitu Islam, iman, sama ihsan. Kalau satunya lepas berarti kan agamanya goyah. Kalau 3-3 ada, maka agamanya akan kokoh. Nah, kita sebagai seorang muslim, kalau mau agama kita kokoh, maka Islam, iman, ihsan harus jalan. Kalau yang jalan cuma Islamnya, imannya sama ihsannya enggak jalan, bangunan itu roboh dengan sendirinya. Masa meja 3 kaki, kakinya yang ada cuma 1, akrobat, jatuh. Yang ada 2, ya juga mudah jatuh. Kalau 3 ada, baru meja itu bisa berdiri. Nah, dalam kelanjutan perjalanan Islam ini, rukun agama yang namanya Islam, selanjutnya disebut sebagai syariat. Ya, disebut syariat. Rukun agama yang namanya iman itu selanjutnya iman sama ihsan ya, iman sama ihsan, selanjutnya disebut thariqah dan hakikoh. Ya, thariqah dan hakikoh. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang syariat, thariqah, hakikoh. Syariat, tarekat, hakikat. Ya, ini porsinya agak kental. Siap dengar? Ya, jangan khawatir. Kadang orang dengar syariat, thariqah, hakikoh, langsung bayangkannya ilmu langit. Bayangkannya langsung kalimat-kalimat jelimet, kalimat-kalimat ruwet, gitu kan? Ini pola pikir yang salah. Sebetulnya apa itu syariat? Syariat adalah ilmu tentang hukum-hukum zahir dalam pengamalan rukun Islam. Ilmu tentang syahadat, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, puasa, haji. Ya, itu namanya syariat. Ilmu jual beli itu namanya syariat. Ilmunya itu namanya syariat. Jadi kalau ada orang ngomong, kamu jangan belajar thariqah, kamu jangan belajar thariqah. Ini orang salah berat dan salah gede, besar sekali. Karena dia salah paham tentang thariqah. Dia salah paham tentang thariqah alias tarekat. Nah, lantas apa itu thariqah atau bahasa Indonesianya tarekat?
Thariqah adalah pengamalan syariat. Pengamalan syariat. Tahu ilmunya sholat, diamalkan. Proses mengamalkannya itu namanya thariqah. Jadi orang yang berthariqah adalah orang yang mengamalkan syariat. Jelas? Orang berthariqah adalah orang yang mengamalkan syariat. Dari sini kalau ada orang ngaku berthariqah tapi dia tidak mau sholat, ya, dia bahkan mengatakan tidak puasa, berarti ini berthariqah atau berjalan setan? Jalan setan, bukan thariqah. Bukan thariqah, karena thariqah itu mengelampahi syariat, menapaki jalan syariat, itu namanya thariqah. Orangnya disebut salik. Orangnya disebut salik. Kalau perempuan salikah, kalau laki-laki salik. Nah, salik atau salikah ini adalah orang yang mengamalkan syariat. Proses pengamalannya namanya thariqah. Makanya muncul ada thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Alawiyah, ya, thariqah Tijaniyah, thariqah Syadziliyah. Duh, kenapa kok cara pengamalan syariat jadi banyak? Iya, karena mengamalkan syariat tidak boleh tanpa guru. Mengamalkan syariat harus pakai guru. Karena kalau mengamalkan syariat gak pakai guru, nanti salah mengamalkannya. Karena itu untuk urusan sholat contohnya Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Harus jadi ada lihat prakteknya sholat dari guru. Wudhu, lihat prakteknya wudhu dari guru. Teori salah nanti itu, cara ngamalkannya akan salah. Harus ada gurunya. Nah, karena guru-guru besar dalam ilmu syariat itu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Guru-guru besar dalam ilmu syariat namanya Syekh Abi Hasan Asyadzili rahimahullah. Ya, guru-guru besar dalam ilmu syariat namanya Syekh Abu Madian Al-Maghribi. Banyak ini para ulama dalam ilmu syariat. Nah, caranya beliau mengamalkan ilmu syariat ditiru oleh muridnya, sehingga muridnya ditanya, kamu sholatmu, hajimu, puasamu, kamu pakai thariqahnya siapa? Cara pengamalannya siapa? Dijawab, saya pakai thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga kalau ada orang bilang thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan lain sebagainya cuman zikir la ilaha illallah, itu salah fatal. Itu salah satu amalan thariqah. Salah satu amalan thariqah. Lantas thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Contohnya, beliau mengamalkan syariat, lihat tuh dalam kitabnya Al-Ghunyah. Bagaimana beliau mengamalkan syariat. Bagaimana beliau itu kalau bulan suci Ramadan. Ternyata thariqahnya juga di situ mengandalkan ilmu, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak menulis buku dan mengajar murid, duduk di kursi, ya, mengajar muridnya. Salah satu yang menonjol dari thariqah Qadiriyah adalah zikir la ilaha illallah, sehingga lebih dikenal kalau Qadiriyah zikirnya la ilaha illallah seperti itu. Lantas thariqah yang lain apa enggak begitu? Sama. Syadziliyah juga zikirnya kuat, tapi Syadziliyah lebih dikenal merasakan nikmatnya dari Allah, dirasakan betul, disadari semua itu karunia dari Allah. Itu thariqah Syadziliyah. Panjang tuh kalau dibahas itu, tapi saya cuma pengen jelaskan, jangan salah paham tentang thariqah. Nah, sekarang ini banyak orang salah paham. Jadi gaya berthariqah, tapi dia tidak berthariqah, nggak ngamalkan tuh amalan syariat, tapi cuma ngelabeli dirinya dengan nama organisasi tarekat. Jadi organisasi tarekat beda dengan berthariqah. Mungkin Anda punya organisasi tarekat misal gitu ya,
Asyikiyah, mursyidnya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Misal ini kan cuma misal dok. Apa thariqah asyikiyah? Maunya yang asyik-asyik saja, yang gak asyik gak mau, gitu kan? Thariqah asyikiyah. Akhirnya Anda buat thariqah asyikiyah, pengurus macam-macam itu ya. Silahkan nanti datang di baiat. Masya Allah. Ternyata apa itu? Itu organisasi tarekat. Orangnya sendiri nggak mengamalkan tarekohnya, ya nggak mengamalkan cara-cara yang diajarkan oleh gurunya, maka dia belum berthariqah, tapi ikut organisasi tarekat. Paham? Bedanya jelas ya. Nah kalau thariqah ini dijalani, thariqah dijalani benar, berarti syariat dijalankan dengan betul. Paham ya? Syariat, ilmu tentang hukum-hukum dan cara-cara ibadah, itu syariat. Thariqah, pengamalan syariat. Sehingga kalau thariqahnya itu betul-betul diamalkan, berarti syariatnya betul-betul diamalkan. Nah kalau orang mengamalkan syariat, maka dia akan menikmati buahnya, menikmati hasilnya. Nah hasilnya itulah yang disebut ma'rifah dan hakikah. Sholat, Masya Allah dia ngamalkan tuh ilmunya sholat, dia amalkan betul. Hakikatnya sholat apa? Perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia ngamalkan sholat dengan betul, ngamalkan sholat dengan istiqomah, maka nanti dia akan sampai pada satu titik hakikatnya sholat apa? Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah yang namanya ihsan. Itulah yang namanya ihsan. Jadi ihsan ini ranah untuk membuka pintu ma'rifah dan pintu hakikat. Paham toh? Ya, jenengan nggak paham nggak apa-apa kok. Di sana ada yang paham kok. Hakikat sama syariat itu harus jalan bareng. Hakikat sama syariat harus jalan bareng. Contoh, yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Itu namanya hakikat. Anda sakit, saya sakit, kita sakit, insya Allah kita sehat semua ya. Tapi ada kasus kita sakit, jangan ngomong saya tidak akan ke dokter, saya tidak akan berobat. Tidak perlu berobat. Yang nyembuhkan Allah, bukan dokter, bukan obat. Nah ini salah ini. Ini orang tahu hakikat, ma'rifat, tapi nggak jalani syariat. Syariatnya apa? Kalau kamu sakit, kamu harus berobat. Nah tapi ada orang juga salah. Dia berobat, tapi dia tidak memegang hakikat. Sehingga dia begitu pusing kepalanya, langsung ambil obat sakit kepala, diminum, gluk. Begitu nggak sembuh, rawas-waras ya, ganti obat meneh, bluk dalam pikirannya, obat ini yang menyembuhkan, obat ini yang menghilangkan sakit kepala. Salah lagi, jalankan syariat tapi tidak mengamalkan hakikat. Jadi harus bareng. Syariatnya apa? Sakit, berobat itu untuk apa? Jalani syariat, bukan untuk mendapatkan kesembuhan. Dapatkan kesembuhan itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang paham ini, dia berangkat berobat, hatinya minta sembuh dari Allah, bukan dari dokter, bukan dari obat, bukan dari apapun. Sehingga ketika dari dokter ini dia belum sembuh, hatinya tenang saja, enggak stres. Dia akan ngomong, memang Allah belum menyembuhkan saya. Dia cari lagi dokter yang lain dalam rangka apa? Menjalani syariat, berobat. Larang lo kidul. Ini ilmu mahal ini, karena tidak semua orang paham. Nah, yang buat manusia capek apa? Manusia capek ini kadang yaitu gaya syariat, lupa hakikat. Gaya hakikat, gak mau syariat, jeblok. Nah, para wali ndak, setiap langkahnya itu syariat hakikat jalan jadi satu nih. Ihsan tadi itu ya. Nah nanti timbul buah.
Nah, buah itu bagian dari hakikat dan ma'rifat. Kalau dijalankan tuh, dapat buahnya itu nikmat. Zikir la ilaha illallah. Orang nanya, khasiatnya apa khasiatnya? Amal no. Mengamalkan, dalam proses ngamalkan itu kamu duduk capek, ngantuk, lelah. Itu lama-lama nanti akan buah hasil itu. Hasilnya itu hakikat. Dan buahnya itu nanti hakikatnya banyak. Jelas?